dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Dan mudah-mudahan sebagaimana doa Rasulullah di setiap subuhnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari waktu yang berkah dengan melakukan amal soleh yang mudah-mudahan mengundang keberkahan, baik keberkahan untuk usia kita, keberkahan untuk ilmu kita. Dan mohon maaf ya Bunda Lia, kita baru tahu suami Bunda Lia sudah meninggal ya. Kita akan sama-sama mendoakan mudah-mudahan husnul khotimah, mustarih, dan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wassalji wal barad. Mudah-mudahan beliau ya diampuni segala dosanya, diberikan rahmat, diberi luaskan ya kuburnya, kemudian diberikan tempat yang terbaik. Kita semua sama ya dalam antrian, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, dan kita semua ya terus menerus mendoakannya ya. Nah selanjutnya kami akan lanjutkan ya, karena waktu sudah siang. Mohon maaf kalau doanya hanya singkat saja. Insyaallah terus menerus kita doakan ya untuk kemustarihan beliau, kemudian tadi mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya bahasan kita kali ini adalah mengenai keluarga sakinah ya. Ada salah satu buku Qurratul Uyun ya. Ini buku bagus, yaitu tentang bagaimana membangun keluarga sakinah. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya di daftar isinya ada tentang pernikahan, hukumnya seperti apa, kemudian perintah menikah, kemudian perempuan sholihah itu seperti apa, kemudian keutamaan orang yang menikah, kemudian ada manfaat dan bahaya menikah ya, keutamaan memberi nafkah, kemudian yang kategori istri durhaka seperti apa, kemudian ini ya permulaan baik untuk membangun mahliki rumah tangga. Nah, waktu utama dalam melakukan hubungan suami istri kapan, kemudian yang harus diupayakan dalam walimah ya, kewajiban mendatangi walimah, kemudian ada walimah yang harus dihindari, kemudian etika ya, etika dalam melakukan hubungan suami istri, tata cara melakukannya, tata cara terbaik, makanan yang harus dihindari oleh seorang istri, kemudian mencari waktu yang tepat ya, kemudian waktu yang dicegah untuk melakukan hubungan suami istri, kemudian tempat, posisinya, kemudian bagaimana hukumnya yang melalui anus, kemudian ini dibahas juga tentang ada onani ya, ada azal gitu ya, aborsi. Kemudian ada tempat yang dilarang untuk melakukan hubungan suami istri, kemudian hukumnya memegang dan melihat kemaluan, kemudian melakukan hubungan intim dengan membayangkan orang lain seperti apa hukumnya, orang yang berhadas besar atau yang junub, kemudian bagaimana mengulangi hubungan intim tersebut, cara mendapatkan anak laki-laki dan perempuan, tentang mimpi basah, tentang membeberkan rahasia keluarga, tentang perceraian, kewajiban suami istri, melatih dan mendidik anak. Nah, ini bagus ya bukunya. Kita lihat dari mulai, walaupun sudah pada memahami, tetapi tidak ada salahnya kita mempelajari lagi ya tentang pernikahan itu hakikatnya seperti apa dan bagaimana. Nah, di sini barangkali nanti kita memiliki putra-putri ya yang harus diberikan bekal
sebelum pernikahan itu harus ada penjelasan dulu ya tentang bagaimana pernikahan dan sebagainya. Nah, di sini diawali dari langsung saja ke sini ya, pernikahan, bahwa ini dalam bentuk nadom ya, menjelaskannya. Nah, kita langsung saja pada hukum pernikahan ya, bahwa hukum pernikahan itu ada 5 hukum ya. Jadi menikah itu ada 5 hukum tergantung kondisinya. Nah, yang pertama, menikah itu bisa menjadi wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang berharap sudah ngebet ya, berharap punya keturunan, kemudian khawatir terjadi perzinahan ketika tidak segera menikah, baik dia menginginkan pernikahan tersebut atau tidak, walaupun pernikahannya bisa menyebabkan terabaikannya ibadah yang tidak wajib. Nah, jadi intinya yang pertama itu, nikah itu menjadi wajib bagi orang yang sudah berharap punya keturunan dan khawatir terjadi perzinahan kalau tidak segera menikah. Kemudian yang kedua adalah hukumnya makruh ya, menikah itu bisa menjadi makruh bagi orang yang tidak menginginkan pernikahan gitu ya, bagi orang yang tidak berharap keturunan dan dengan pernikahan tersebut bisa menyebabkan terabaikannya ibadah yang tidak wajib. Jadi yang kedua mah pokoknya dia tidak menginginkan pernikahan misalnya. Kadang kita bagi orang tua suka maksa misalnya. Nah, sementara anaknya sendiri tidak menginginkan pernikahan dan tidak mengharapkan keturunan. Sekarang ada child free ya, banyak yang anak muda itu mereka ingin nggak punya anak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mubah, boleh pernikahan itu bagi orang yang tidak khawatir tidak khawatir ya terjerumus ke dalam perzinahan, tidak berharap keturunan, dan pernikahan itu tidak dapat menyebabkan terabaikannya ibadah yang tidak wajib. Nah, jadi kalau yang mubah mah tadi, jadi dia nggak khawatir, tidak khawatir karena masih bisa menjaga dirinya ya, tidak khawatir terjerumus perzinahan dan tidak berharap keturunan dari pernikahan itu. Kemudian yang keempat, menurut kitab ini haram. Ada yang haram ya, hukum nikah itu bisa menjadi haram, yaitu bagi mereka yang memberikan dampak negatif kepada seorang perempuan, misalnya dengan sebab tidak bisa menggauli, misalnya tidak bisa menafkahi, atau pekerjaannya yang dia lakukan haram gitu ya. Meskipun bagi orang yang menginginkan pernikahan, tetapi dia tidak mengkhawatirkan untuk berbuat zina. Jadi hukum ini juga berlaku bagi seorang perempuan. Jadi kata kuncinya, yang haram itu pernikahan yang memberikan dampak negatif ya, dampak negatif kepada pasangannya. Misalnya tadi ada kekurangan, tidak bisa menggauli, tidak bisa menafkahi, atau pekerjaan yang dilakukan itu emang pekerjaan haram gitu ya. Walaupun orang itu menginginkan pernikahan, tetapi dia memang tidak khawatir terjerumus pada perzinahan. Kemudian Ibnu Urfah menambahkan hukum lain ya, hukum yang kelima, ada hukum yang wajib ya, wajib menikah bagi seorang perempuan ketika dia tidak mampu mencukupi kebutuhannya dan dia tidak mampu menutupi dirinya ya, kecuali hanya dengan menikah. Nah, ini kalau menurut Ibnu Urfah khusus bagi perempuan, jadi wajib dia menikah karena perempuan itu ya tidak mampu mencukupi kebutuhannya diri sendiri, kemudian tidak mampu menutupi dirinya ya, keperluan dirinya, kecuali hanya dengan menikah. Nah, jadi dalam syairnya ya, karena memang kitab ini ada syair-syairnya ya, wa wajibun 'alal ladzi yakhshaz zina tazawwajun bikulli halin amkana. Nah, dan lain sebagainya ya, ini bisa dibaca saja. Nah, kemudian terdapat perbedaan ya di kalangan para ulama
tentang mana yang lebih utama, menikah atau menyepikan diri atau konsentrasi untuk ibadah. Nah jadi misalnya ketika terjadi ya, mana sih yang lebih utama, apakah mending menikah atau konsentrasi ibadah dulu, menyepi misalnya. Nah menurut pendapat yang unggul, yang lebih kuat gitu ya, yang lebih utama adalah Thariqatul Jam'i, mengumpulkan keduanya, karena pernikahan itu bukan perkara yang dapat mencegah seseorang dari menyepikan diri, yaitu dengan menikah juga masih bisa kan berkonsentrasi untuk ibadah. Nah kemudian selanjutnya adalah rukunnya. Nah di sini ya rukun menikah itu ada 5 kalau dalam buku ini ya. Tentu saja 2 orang yang melakukan akad ya, calon pengantin perempuan ataupun laki-laki. Yang kedua ini ya calon suami dan wali, 2 perkara yang diakadkan ya, yaitu calon istri dan mas kawin atau mahar, baik secara tampak ya, seperti dalam pernikahan yang menyebutkan mas kawin, atau secara hukmi tidak tampak, seperti dalam pernikahan tafwid, langsung penyerahan mas kawin. Dan yang kelima adalah adanya sigot, ungkapan yang diungkapkan dalam akad. Nah jadi kalau dalam itunya syairnya, wal mahru mas kawin, was sigotu dan sigot, was zaujan kedua mempelai, summal wali kemudian wali, jumlatul arkan adalah kumpulan dari rukun-rukun pernikahan. Tetapi di sini ya ada Imam Khattab rahimahullah menyampaikan bahwa yang jelas adalah bahwa sesungguhnya calon suami atau istri adalah 2 rukun pernikahan, karena hakikat sebuah pernikahan itu hanya bisa terwujud kalau ada calon mempelai suami ataupun istri. Sedangkan wali dan sigot menurut Imam Khattab ya, itu adalah bukan rukun tapi masuknya syarat pernikahan, karena keduanya berada di luar hakikat pernikahan. Adapun mahar ya, mahar dan wali dan saksi, keduanya tidak dapat digolongkan dalam rukun dan bukan pula syarat, karena pernikahan dapat terwujud kan meski tanpa ada keduanya ya. Nah hanya saja peniadaan mas kawin dan memasuki atau melakukan pernikahan dengan tanpa saksi tentu saja dapat berdampak negatif atau batalnya sebuah pernikahan. Nah, itu menurut Imam Khattab. Nah kemudian bahwa nah langsung saja ya. Nah yang terpenting kita mah yang sudah masyhur saja yang 5 ini ya, bahwa wal mahru wasyghah wazaujan sumal wali jumlatul arkan. Kalau yang kita pahami ya, mas kawin, ada sigot, ada kedua mempelai, ada wali, itu adalah termasuk rukun pernikahan. Kemudian perintah menikah. Nah ini bahwa kita ya sebagai orang tua nih kepada anak, kepada cucu ya, memotivasi, memberikan anjuran ya, bahwa di sini ada salah satu hadis yang agak panjang ya tentang motivasi Rasul kepada seseorang ya yang dia membujang dan Rasul nyuruh untuk menikah. Nah di sini anna rojulan, bahwa seorang laki-laki dakhala ala nabi, masuk kepada nabi ya, yuqalu lahu ukaf. Nah, jadi seseorang laki-laki bernama Ukaf ya menghadap kepada nabi. Faqala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian nabi nanya ya kepada Ukaf, ya Ukaf alaka zaujah, cenah, wahai Ukaf apakah kamu sudah punya istri? Qala la, saya tidak punya. Qala wala jariyah, nah, apakah kamu juga punya seorang budak perempuan? Dulu masih berlaku ya budak itu. Qala wala jariyah, tidak, aku juga tidak punya budak perempuan. Qala wa anta bi khair musirun. Kemudian Rasulullah nanya ya, apakah kamu itu kaya, apakah kamu orang kaya yang baik? Kemudian dia menjawab ya, wa anta bi khairin musirun, ya saya adalah seorang kaya yang baik. Qala anta min ikhwani syayatin law kunta minan nasara kunta rahiban
min ruhbanihim inna minna sunnati syiraruk inna min sunnati an-nikah syirarukum uzzabukum aradhilu amwatikum uzzabukum syirarukum uzzabukum ja'a fil khair aradhilul amwat uzzabul bashar, kata Rasul ya. Jadi ketika ditanya Ukaf, dia sudah punya istri belum, sudah punya apakah punya budak perempuan enggak, apakah kamu seorang yang kaya yang baik? Iya. Kemudian Rasulullah menjawab, kalau begitu kan ini dia kaya kan, udah kaya baik ya, udah punya kemampuan tetapi belum menikah, maka kata Rasulullah, kamu tergolong dari teman-teman setan. Seandainya kamu adalah Nasrani, maka kamu menjadi seorang pendeta di antara para pendeta mereka. Sesungguhnya tergolong dari sunnahku adalah pernikahan ya. Inna minas sunnati an-nikah ya. Jadi orang terjelek dari kalian adalah orang yang hidupnya membujang. Ini diperingati ya kata Rasulullah, bahwa syirarukum uzzabukum. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi kata Rasulullah, orang terjelek dari kalian adalah orang yang hidupnya membujang. Orang yang terendah dari orang-orang yang sudah mati adalah orang yang mati dalam keadaan membujang. Orang terjelek dari kalian adalah orang yang hidupnya membujang. Dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan orang yang terendah dari orang-orang yang telah mati adalah manusia yang mati dalam keadaan membujang. Jadi peringatan kalau kita punya anak ya, punya cucu, punya saudara misalnya masih betah gitu ya, membujang. Nah, ini ada peringatan-peringatannya banyak dari Rasulullah, bahwa inna minas sunnati an-nikah syirarukum uzzabukum. Nah, ini bahwa ada peringatan gitu ya, udah cukup misalnya udah mampu tetapi masih tetap ingin membujang. Hadis yang lainnya Rasulullah menyampaikan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu punya biaya untuk melakukan nikah, maka menikahlah gitu ya. Man kana za taulin falyatazawwaj. Barang siapa yang punya biaya, maka menikahlah. Nah, banyak sekali ya ini motivasinya. Bahkan Rasulullah menyampaikan miskin gitu ya. Bahwa termasuk miskin siapa? Laisa lahu rajulun laisa lahu imro'ah. Seorang laki-laki yang tidak punya istri. Kila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, wa in kana ghaniyan minal mal, walaupun dia kaya secara harta. Qala wa in kana ghaniyan minal mal, walaupun dia kaya secara harta tetapi termasuk golongan miskin bagi seorang yang tidak punya istri. Wa qala miskinah miskin ya, kalau laki-laki mah miskin, kalau ini miskinah perempuan miskin. Imro'ah laisa laha zauj, perempuan yang tidak punya pasangan ya, tidak punya suami. Kila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, wa in kanat ghaniyah minal mal, walaupun dia kaya secara harta. Qala in kana ghaniyah minal mal, walaupun dia kaya secara harta. Nah, jadi ini Rasulullah ya menyuruh pokoknya man kana musiran li ayyanki hatsumma lam yankih falaisa minni. Barang siapa mampu menikah tapi tidak mau menikah, maka bukan tergolong umatku, kata Rasulullah. Karena idza tazawwaja rajul, ketika seorang laki-laki menikah, faqad istakmala nisfaddin, maka sungguh dia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah fin nisfil baqi, hendaklah ia bertakwa kepada Allah separuh yang tersisa. Jadi nanti pahalanya berbeda ya, orang yang membujang atau yang belum menikah dengan sholatnya pahalanya berbeda gitu ya. Nah, di sini banyak sekali hadis-hadisnya bahwa man tazawwaj, barang siapa yang menikah, yuridul afaf, menikah itu dia bertujuan untuk bisa menjaga diri, fahaqqun 'alallah aunuh, maka pasti Allah memberikan pertolongan kepadanya. Nah, jadi harus betul dulu niatnya ya. Man tazawwaja lillah, barang siapa yang menikahnya karena Allah, kafa, maka Allah akan mencukupi, wa waqa, Allah akan menjaga. Sehingga an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, falyastanna bisunnati, maka ikutilah sunnahku.
Ini yang sangat terkenal ya, an-nikahu sunnati, pernikahan itu adalah sunnahku, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah. Pokoknya, nah ini motivasi ya. Tanakahu, menikahlah kalian, tanasalu, perbanyaklah keturunan, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat yang lain nanti di hari kiamat ya. Nah, jadi Rasulullah akan membanggakan umatnya yang begitu banyak gitu ya. Misalnya di sini mantaroka tazwij, barang siapa yang tidak mau menikah, makhafah al-ailah, khawatir sengsara, khawatir miskin, falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Jadi justru dengan menikah itu akan membawa rezeki ya. Nah, di sini diungkapkan bahwa demi Allah akan menugaskan 2 malaikat kepadanya ya, orang yang tidak menikah, untuk mencatat di antara kedua matanya, orang ini adalah orang yang menyia-nyiakan anugerah Allah. Berilah kabar gembira kepadanya dengan sedikitnya rezeki. Nah, hati-hati ya yang senang sekarang makan usia udah itu ya, menikah itu udah usia sekian gitu ya. Intinya man nakahalillah, barang siapa menikah karena Allah, wa ankahalillah, dan menikahkan seseorang karena Allah, istahaqqa wilayatallah, orang tersebut berhak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pokoknya keutamaannya ya, keutamaan mereka itu di sini sampai hadis Rasulullahnya itu adalah fadlul mutaahil 'alal 'azib ka fadlil mujahid 'alal qa'id wa rak'atani minal mutaahil khair min isnain wa thamanin rak'ah minal mu'tazib. Jadi keutamaan orang yang sudah berkeluarga apabila dibandingkan dengan orang yang membujang. Nah, jadi orang yang sudah menikah dengan orang yang membujang seperti keutamaan orang yang berjuang dengan orang yang duduk. Orang yang berjuang itu orang yang berkeluarga, orang yang duduk itu yang masih membujang ya. Nah, pahalanya juga ya, 2 rakaat dari orang yang sudah berkeluarga lebih baik daripada 82 rakaat dari orang yang masih membujang. Tuh, jadi sholat dengan 2 rakaat saja orang yang sudah menikah itu khair, lebih baik min isnain wa thamanina rakaah, daripada 82 rakaat minal mu'tazib, dari orang yang membujang. Nah, kemudian di sini ada untuk kita ini ya, perempuan salihah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata'un, dunia ini adalah perhiasan, wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah al-mar'atu shalihah, adalah perempuan yang shalihah. Nah, di sini diriwayatkan dari hadis yang lain ya, bahwa ad-dunya mata', dunia itu adalah perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'ah, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah perempuan, tu'ainu zaujaha 'alal akhirah, yang bisa membantu suaminya terhadap perkara akhirat. Nah, jadi di sini seorang mukmin ya, mastafadul mukmin ba'da taqwallah khair lahu min zaujah shalihah. Seorang mukmin tidak bisa mengambil manfaat setelah bertakwa kepada Allah yang lebih baik daripada memiliki istri shalihah. In amaroha ata'atha, ciri-ciri perempuan shalihah itu ketika diperintah ya kepadanya, ata'atha, dia menaatinya, wa in nadhara ilaiha asarotha, apabila suami memandangnya dia membahagiakannya, wa in aqsama alaiha abarotha, jika suami misalnya menyumpahinya atau memarahinya, abarotha, maka dia akan berbakti atau memperbaiki diri, wa in ghaba, jika suaminya pergi, hafidhatha fi nafsiha wa maliha, mampu menjaga diri, menjaga harta suaminya. Nah, kemudian ada ciri-ciri yang lainnya lagi. Nah, di sini ya, man tazawwaja, barang siapa yang menikah, imro'ah, kepada seorang perempuan, li'izziha, karena kemuliaannya, misalnya karena punya kedudukan, jadi menikahnya itu karena kedudukan perempuan itu, lam yazidhullah illa zullan, maka hati-hati, Allah tidak akan menambahkannya
kecuali kehinaan. Wa man tazawwajaha limaliha, kalau menikahi perempuan karena ingin hartanya, lam yazidhullah illa faqran, maka Allah tidak akan menambahnya kecuali hanya kemiskinan. Wa man tazawwajaha li husniha lam yazidhullah illa danaah gitu ya. Barang siapa yang menikahi perempuan ya karena karena hartanya, maka Allah tidak akan menambahkan sesuatu kepadanya kecuali kemiskinan. Wa man tazawwaja imra'ah lam yurid biha illa liyaghudda basarahu au yuhsina farjahu au yasila rahimahu barakallahu lahu fiha wa ummatun kharma sauda zata dini afdal. Jadi ini nih yang harus diniatkan menikah itu, yaitu bukan karena yang lain-lain ya, tetapi betul-betul menikahnya itu karena karena bertujuan ingin ayyagudo basarahu ya, untuk memejamkan atau menjaga pandangan. Kemudian yuhsina farjahu, nikah itu berniat untuk menjaga kemaluan. Yasila rahimahu, menyambung tali silaturahmi. Barakallah, maka Allah akan memberkahi fiha, pada pernikahannya. Wa amatun kharma sauda zatu dini afdal, dan dengan seorang budak hamba sahaya perempuan yang jelek rupa dan hitam kulitnya tetapi kuat agamanya, ini lebih utama. Nah, jadi nikah itu jangan karena tadi ya, karena kecantikan, karena jabatannya, karena hartanya. Nah, jangan diniatkan karena itu, karena betul-betul harus diluruskan niat menikah itu karena apa gitu ya. Nah, kemudian di sini bahwa barang siapa yang memiliki seorang anak dan memiliki sesuatu yang digunakan untuk menikahkannya, tetapi dia tidak menikahkannya, kemudian anak tersebut berzina, maka sesungguhnya dosa tersebut ada pada kedua orang tuanya. Jadi man kana walad, punya anak ya, wa indahu ma yuzawijuhu bihi, dan punya sesuatu yang bisa digunakan untuk menikahkannya, walam yuzawijhu, tetapi dia malah tidak menikahkannya ya, wazana, kemudian anaknya itu berzina, fa innal isma bainahuma, maka dosanya itu itu juga ya kebagian untuk orang tuanya. Nah, jadi intinya kalau dalam Islam itu bahwa tunkahul mar'ah, seorang perempuan itu dinikahi li arba'in, karena 4 aspek ini ya. Memang 5 liha, yaitu karena hartanya, wahasabiha, karena kedudukan atau keturunannya ya, wajamaliha, atau karena kecantikannya, wadiniha, atau karena agamanya, fa'alaika bizatiddin, maka hendaklah kamu memilih yang kuat agamanya, taribat siadak, niscaya kamu akan memperoleh kebahagiaan. Jadi yang pertama itu adalah harus karena agamanya. Nah, di sini Rasulullah ya memberikan motivasi ya, man aroda ayul qallah tohiron mutahharan falyatazawwaj al-harair, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan, falyatazawwaj al-harair, maka nikahilah perempuan-perempuan merdeka. Nah, jadi ada 4 yang menjadi sebab kebahagiaan seseorang. Arbaun, ada 4 min sa'adatil mar'i, yang termasuk penyebab kebahagiaan seseorang, antakuna zaujatuhu shalihah, yaitu apabila memiliki ya istri yang shalihah, wa auladuhu, kemudian anak-anaknya adalah abroron, orang anak-anak yang berbakti ya, berbuat baik, wa khulatauhu shalihin, dan teman berkumpulnya adalah orang-orang saleh, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, dan rezekinya berada di daerahnya, misalnya jadi tidak merantau ya cari rezekinya. Jadi sumber kebahagiaan seseorang itu ada 4, istrinya yang sholihah,
anak-anak yang berbuat baik, temannya ya, sahabat-sahabatnya adalah sahabat yang soleh, dan rezekinya berada di daerahnya. Nah, di sini khairu nisa'i ummati, perempuan terbaik di kalangan umatku adalah asbahahunna wajhan wa aqalluhunna mahron. Perempuan terbaik di kalangan umatku adalah yang lebih berseri wajahnya dan mas kawinnya yang paling sedikit. Ya, jadi ini juga mengundang keberkahan ya. Jadi kalau perempuan itu jadi jangan berharap dikasih maharnya tuh besar ya, tetapi kalau laki-laki memang harus berpikir memberikan yang terbaik. Tetapi kalau perempuan akan mendapatkan keberkahan itu adalah aisaruha mahron, yang maharnya paling sedikit gitu ya. Nah kemudian Rasulullah juga, ini sedikit lagi ya, tazawwaju, nikahilah oleh kalian al-wadud, perempuan yang penuh cinta kasih ya, al-walud, yang banyak keturunan, fa inni, karena sesungguhnya aku mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, aku akan membanggakan banyaknya ya jumlah umatku di hadapan umat yang lain nanti di hari kiamat. Nah di sini bahwa ada hati-hati nih, ada 5 kelompok ya perempuan yang gak boleh dinikahi kata Rasulullah. Hadis ini kepada Zaid bin Sabit ya, hal tazawwajta ya Zaid, apakah Zaid kamu sudah menikah? Faqala la, saya belum menikah. Faqala lahu, kemudian Rasulullah bersabda kepada Zaid, tazawwaj, menikahlah, tasta'iffa ma'ifatika wala tazawwajna khamsan. Nah jadi nyuruh nikah ya, wahai Zaid, apakah kamu sudah menikah? Zaid menjawab belum. Kemudian Rasulullah bertanya, nikahlah, maka kamu akan mendapatkan penjagaan sebagaimana kamu menjaga dirimu, dan jangan kamu nikahi 5 golongan perempuan. Jadi 5 golongan perempuan itu kata Rasulullah, asyahbaroh, allahbaroh, annahbaroh, alhandaroh, wallaput. Faqala Zaid, la a'rifu syai'an mimma qulta ya Rasulullah, aku tidak mengerti sama sekali golongan 5 golongan perempuan yang nggak boleh dinikahi itu ya Rasulullah. Kata kayak asing gitu ya, bahasanya asing kata Zaid. Rasulullah menjawab, as-sahbaroh fahiya zarqa al-badhi'ah. Jadi di sini ya langsung saja di sini bahwa nggak boleh menikahi 5 jenis perempuan ini, yaitu syahbaroh, lahbaroh, nahbaroh, hamdaroh, dan lafut. Kemudian Zaid tadi ya tidak mengerti sama sekali apa yang disampaikan Rasul. Kemudian Rasul menjelaskan syahbaroh itu adalah wanita yang bermata abu-abu dan yang jelek ucapannya. Jadi yang mulutnya jelek berbicara ya, syahbaroh itu kalau di sini disampaikan dalam hadis Rasul, wanita yang bermata abu-abu dan yang jelek ucapannya. Lahbaroh, wanita yang tinggi kurus. Nahbaroh, perempuan yang suka memalingkan pantatnya ya ketika suaminya tidur. Dan handaroh, perempuan kerdil yang jelek perangainya, yang jelek akhlaknya. Dan lafut, perempuan yang memiliki anak dari selain kamu. Nah ini ya bahwa Rasulullah mewanti-wanti, ja'a rajulun ilan nabi, ya Rasulullah, inni asabtu imro'ah dzata husni wa jamali wa innaha la talidu afa atazawwajuha. Dan yang terakhir yang gak boleh dinikah itu kalau dalam hadis ini yang mandul ya. Jadi ada seorang laki-laki menghadap Nabi, saya tertarik dengan seorang perempuan cantik gitu ya, tetapi gak punya anak atau mandul, apakah aku boleh menikahinya ya? Kata Rasulullah, la summa ata asaniyah, kemudian datang yang kedua kalinya, fanahahu, Rasulullah masih melarang. Summa atahu salisah, datang ketiga kalinya, fanahahu, Rasulullah masih melarang. Waqala, dan Rasulullah menyampaikan, tazawwaju, nikahilah oleh kamu al-wadud, orang yang romantis, al-walud yang banyak anak, fa inna mukatsirun bikum, karena sesungguhnya Rasulullah akan membanggakan jumlah kalian. Nah diantaranya seperti itu. Nah mungkin karena waktu ya, kita baru membahas 2 tema ya. Yang pertama hakikat pernikahan, yang kedua adalah
tentang perempuan solihah. Masih banyak yang harus kita bahas. Ini bekal ya untuk putra-putri kita yang akan menikah, kemudian untuk saudara-saudara kita yang akan menikah. Kita berkewajiban untuk memberikan nasihat ya, mengingatkan. Apalagi di zaman sekarang itu banyak yang laki-laki betah membujang gitu ya, betah dengan kesendirian. Sama sekarang itu juga perempuan itu kalau belum usia sekian mereka masih mengejar karir dan lain sebagainya. Nah, kita ingatkan bahwa ini tadi ya, bahayanya bagi yang membujang. Dan sama ya, bukan hanya membujang saja, kalau perempuan mungkin tadi yang menunda pernikahan padahal dia sudah mampu. Mungkin hanya itu saja renungan kita kali ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Haja Fenty yang sudah menyampaikan materi tentang keutamaan orang yang menikah. Mudah-mudahan Allah apa yang disampaikan dijadikan oleh Allah menjadi ilmu untuk kita semua, ilmu yang manfaat, barokah, serta bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri kajian ini dengan mengucapkan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim. Astagfirullah.